Yang selanjutnya apa? Tahakut, ya. Apa? Hatakah. Hataka itu apa? Hataka itu yang kemarin kita sampaikan, yaitu suka mencederai atau membongkar aib kejelekan orang lain. Bahkan mungkin sebenarnya orang itu nggak punya kesalahan, tapi dia apa? Buat kesalahan. Nah, orang yang hatinya itu tunduk kepada syahwatul khinjir, maka orang itu akan suka membongkar kesalahan orang lain. Orang itu akan suka membeberkan aib orang lain, bahkan dia akan senang, bangga. Padahal Allah apa? Coba kalau kita baca dalam surat Al-Hujurat itu, ngeri kita, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jadi kalau kita itu nguliti kesalahan orang lain, itu diibaratkan oleh Allah, kita ini apa? Makan daging saudara kita yang dalam keadaan bangkai itu. Diibaratkan oleh Allah itu seperti kita ini, orang meninggal itu, kita apa-apakan aja nggak akan protes. Coba umpamanya kita ada yang sudah pernah memandikan jenazah. Kalau ada orang meninggal kita mandikan, mau kita apakan? Dibanting sini, dia nggak akan protes. Sama dengan kalau kita nguliti apa? Kesalahan orang lain itu. Orang lain yang kita kuliti itu kan nggak ada. Wes dientek-entekno sampai apa? Sak tutup satu itu enak aja. Wong yang di unek-unek itu nggak ada. Ya sebagai kan bangkai itu loh. Nah, apa kita tega ya memperlakukan apa? Jenazah seperti itu. Nabi mengingatkan, inilah kehebatan manusia itu, kemuliaan manusia itu. Kita memperlakukan manusia ketika meninggal itu sama dengan kita memperlakukan dia sewaktu masih apa? Hidup itu. Sehingga ketika kita memandikan mereka atau apa, itu harus dengan pelan. Makanya belum ada tukang memandikan mayat itu seperti di Arab itu. Memang sudah profesional mereka. Mereka memandikan jenazah itu seperti dia memandikan ayahnya sendiri. Penuh dengan perasaan, penuh kesopanan, penuh dengan kehati-hatian. Dan apabila mereka mau menyentuh aurat besar itu, ditutup ya aurat besarnya, itu pasti pakai kaos tangan. Ketika mereka mau balik atau mau apa, itu dengan pelan-pelan, dengan perlahan-lahan, penuh dengan perasaan. Seolah-olah dia itu menganggap mayit itu adalah ayahnya sendiri. Mereka begitu itu karena terilhami oleh hadis Nabi bahwa kita memperlakukan manusia ketika meninggal itu sama ketika dia masih dalam keadaan apa? Hidup itu. Nah, mestinya kan kita ini apa? Perlakukan halus, tidak apa? Kasar, ya. Tapi ketika kita ini menelanjangi kesalahan saudara kita itu, ya sama dengan kita ini apa? Bolak-balik mayat yang mau kita apa? Mandikan. Dia nggak akan protes ya. Makanya kalau ada manusia yang kerjaannya hanya apa? Ngoncei, menelanjangi kesalahan orang lain, maka manusia seperti ini diibaratkan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakari tumu. Gimana? Maitan fakari tumu. Ya. Gak akan mau ya kita makan apa? Bangkai manusia. Tapi kalau orang itu hatinya tunduk kepada apa? Syahwat, khinjir tadi, enak, nggak ada beban. Jadi lesannya itu keluar aja bahkan bangga, bisa menjerentrengkan kesalahan orang lain itu bangga. Seolah-olah dia mengatakan ana rabbukumul a'la itu. Padahal mestinya yang kemarin sudah kita sampaikan, kita ini berusaha untuk menutupi apa? Aib orang lain. Karena apa? Masing-masing kita ini punya apa? Aib. Yang hanya Allah saja yang tahu aib kita ini. Suatu waktu kita dibongkar aib kita oleh Allah. Nah, dibongkar tidaknya aib kita oleh Allah itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Mampukah kita ini menutup aib apa? Saudara kita atau orang lain? Maka kan doa kita, Rabbana atina ma wa'atana ala rusulina wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau apa? Membongkar, membeberkan aib-aib kami di hadapan makhluk-makhlukmu besok pada hari kiamat atau ketika kami masih hidup di muka bumi ini. Maka doa itu harus kita baca terus dan kita berusaha jangan sampai kita apa? Menelanjangi kesalahan aib orang lain. Apalagi itu bukan aib ya.
tapi kita aib-aibkan. Yang mestinya dia tidak punya aib, tapi kita apa? Jadikan itu sebagai aib umpamanya. Berarti itu ke arah fitnah kan begitu. Nah, itulah perilaku orang kalau hatinya sudah dikuasai oleh atau tunduk kepada syahwatul khinzir. Yang selanjutnya wal mujana. Sukanya berbahasa basi aja. Kalau ngomong hanya apa? Bahasa basi, ya. Wal abus, hanya main-main. Nah, wal khirs jelas ya. Apa? Ambisi, wal jish, tamak. Nah, wal malk, sifat selanjutnya apa? Dia senang itu hanya mencari muka. Jadi orang yang hatinya dikuasai oleh syahwatul khinzir itu, orang semacam ini senangnya itu hanya mencari muka kepada orang lain, ya. Apalagi pada pejabat gitu, apalagi pada atasan, biar nanti cepat naik pangkatnya mana ya. Nah, selalu mencari apa? Muka, dengan kadang-kadang mengorbankan orang lain. Nah, inilah Masya Allah ya, sifat yang dilahirkan oleh manusia kalau hati manusia itu tunduk, taat kepada syahwatul khinzir itu. Yang selanjutnya apa? Wal hasad. Orang yang hatinya dikuasai oleh syahwatul khinzir ini cenderung iri, ora seneng ono kancane kok apa? Sukses itu. Ora seneng ya, ada teman seperjuangannya umpamanya ya, kaya, mobilnya akeh, omahnya akeh, bojone akeh gitu. Jadi nggak senang, nggak suka. Jadi hatinya itu hanya apa? Dirinya itu hanya iri, hasad, dan hasad. Padahal sifat hasad ini, kata Al-Ghazali, adalah juga termasuk al-muhlikat, bagian amal yang bisa merusak amal kebaikan manusia itu. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulul naro al-hataba. Jauhilah olehmu sifat iri. Karena apa? Sifat iri itu bisa menghabiskan semua kebaikan yang ada pada diri orang. Seperti halnya api melalap kayu bakar itu. Nah, orang yang hatinya dikuasai oleh syahwatul khinzir tadi, yang ada hanya apa? Dengan orang lain, itu iri dan iri, hasud dan hasud. Nggak seneng kalau temannya itu apa? Sukses, berhasil, ya. Nggak seneng kalau temannya itu hidupnya dalam rumah tangga kok adem, ayem, anak-anaknya do tuhu-tuhu dengan orang tuanya. Nah, nggak suka. Jadi iri terus ya. Sudah iri walhik, dendam ya. Jadi kalau ada orang pendendam, oh tandanya orang itu hatinya mesti dikuasai oleh syahwatul khinzir. Apalagi kalau pemimpin begitu ya. Kok pendendam gitu ya. Makanya ya nggak ada ya pemimpin itu seperti Nabi itu. Nggak punya rasa dendam, nggak apa ya. Karena apa? Hati Nabi itu tidak dikuasai oleh tiga faktor ini tadi, tidak sifat ini. Yang menguasai hati Nabi itu adalah Rabbaniyah, hakim. Maka Nabi itu nggak punya dendam dengan sama siapapun. Coba beliau pada waktu perang Uhud ya. Jadi pada waktu perang Uhud itu beliau dibantai ya oleh Khalid bin Walid CS waktu itu di Jabarumah, ya, di Bukit Rumah yang Nabi waktu itu pesan-pesan kepada 50 pasukan khusus Kopassus ya. Diwanti-wanti wis kamu dalam keadaan menang atau kalah jangan beranjak dari Jabarumah ini. Tapi begitu mereka melihat kegemerlapan ghanimah ya, harta rampasan perang itu, ternyata mereka enggak kuat juga. Akhirnya meninggalkan, sehingga Nabi hanya sendirian di situ. Khalid bin Walid CS naik di Jabarumah itu, hanya ada Nabi sendiri situ. Jadi cedera semua, gigi geram beliau patah, wajah beliau sudah nggak kelihatan wajah yang sesungguhnya karena berdarah. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau itu, pikirannya sudah wafat. Tapi semakin didekati, disentuh, dadanya masih ada nafasnya. Ali bin Thalib senang. Seketika itu, kalau Ali bin Abi Thalib mengambil sebangsa sini Kalangzono itu ya, terus dibakar. Kemudian punya ini diambil,
oleskan di semua luka yang ada di wajah beliau itu. Dalam kondisi beliau seperti itu, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, bagaimana pendapatmu? Andai kata bukit Uhud yang itu besar, panjang itu, diangkat oleh Allah, kemudian ditutupkan ke seluruh penduduk Mekah. Apa jawab beliau? Allahu Akbar. Lah, jangan Jibril. Aku tetap berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hdihim fa innahum qaumul la ya'lamun. Jangan Jibril, aku tetap berdoa kemudian mereka pada suatu ketika mendapatkan hidayah iman dari Allah, karena ketika mereka melakukan seperti itu mereka nggak mengerti. Allahu Akbar.